Wa yambaghi al-iksaru fihi min tilawatil Qur'an wa mudarasatihi. Dan seyogianya di bulan Ramadan itu khususnya memprioritaskan dalam membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Wa mudarasatihi dan mendaraskan Al-Quran. Tilawah itu kan, saya diartikan seni baca ya. Tilawah itu artinya yang membaca dengan menghayati artinya. Membaca pelan-pelan dihayati artinya. Kalau deres itu lebih kepada melakukan pengulangan untuk melancarkan, untuk mengingat-ingat lagi. Deres itu misalnya orang ngaji Quran sampai juz 5, ya berarti deres itu ya kira-kira dari juz 1 sampai juz 5 kan itu. Nek tilawah itu ya sudah khatam tadi. Karena tujuannya lebih kepada menghayati. Kalau mudarosah itu sinau, lebih tepatnya sinau. Wa minal i'tikafi dan i'tikaf fil masajidi di masjid-masjid. Wala siyama fil ngasril awakhiri, apalagi pada 10 hari terakhir. Idkana alaihissalam ya'takifuha, karena Rasulullah alaihissalam itu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini soal membaca Quran tadi, misalnya di Quran itu kan sudah ada turun wahyu iqtarobatis sa'ah. Ayat apa itu? Iqtarobatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Nah, kan sudah saya jelaskan mengenai itu. Yang dimaksud kiamat sudah dekat di situ, tentu saja ketika ayat itu turun, ya, dari ayat itu turun sampai kiamat, dibandingkan dengan proses Allah menciptakan semesta alam ini, itu kalau dibandingkan itu sudah dekat, karena semesta alam ini diciptakan Allah sudah miliatan tahun atau triliunan tahun malah. Nah, kalau dibandingkan dengan kiamat itu ya kira-kira 400 tahunan lah biaya bumi ini, semesta ini bisa bertahan kira-kira menurut para pakar geologi dan lain-lain itu kira-kira 400.000 tahun lagi ya. Memang 400.000 atau taruhlah 1 miliar tahun dibandingkan dengan miliatan tahun yang sudah lewat, itu kan berarti sudah dekat. Iqtarobatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Maksudnya kayak begitu. Itu juga pertanyaannya Mas Andi itu mengenai apa jenis hadis bahwa kiamat tidak akan datang kecuali Jazirah Arab itu sudah menjadi padang rumput yang subur. Itu pemaknaannya tidak kok sesederhana seperti kadang-kadang kita dengar dari ustadz-ustadz yang enggak jelas itu. Oh, ini Madinah tanggal sekian turun salju, aneh macam-macam. Lah turun salju ke Madinah itu wong saya haji aja hujan salju kok. Betul loh. Ya enggak ada kaitannya itu. Cara memaknainya tidak seperti itu, apalagi hadis-hadis mengenai kiamat itu simbolik banget ya, metaforis banget ya. Apa yang dimaksud dengan misalnya Arab itu subur, apa kuwi jenenge dipenuhi padang rumput, ini maksudnya apa itu kan kudu ditafsili juga gitu loh. Jadi jangan percaya pada oh berarti ini hampir kiamat ini. Waduh, kayak gitu. Enggak seperti itu. Kayak gitu itu kok Islam dalam pengertian naif, konyol seperti itu menjadi tidak ilmiah. Padahal Islam itu sangat ilmiah, karena hal-hal yang ilmiah itu sebenarnya cuma bagian dari Islam gitu. Kiamat ini ternyata enggak kiamat, nanti yang disalahkan hadisnya nanti. Ya, makanya kan tidak mudah memahami Al-Quran maupun memahami sabda Nabi. Sahih enggak sahih itu hadisnya. Cuma maksudnya itu loh yang memaknainya itu kadang-kadang ustadz-ustadz modern itu kadang-kadang waton. Mbiyen ana sapa kae sing nang India itu ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit sapa-sapa. Oh itu Dajjal. Loh kok gampang banget itu menyebut orang itu Dajjal. Dari mana? Ini hadisnya gini.
Ya hadisnya benar, memaknainya yang enggak benar kan itu dah. Benar lah Mas Ani, itu pertanyaan bagus. Jadi jangan mudah terprovokasi kayak gitu. Itu mesti ada agenda apa enggak tahu juga kan. Orang kan bisa penyesatan seperti itu kan ada agenda-agenda tertentu. Kayak dulu zaman Soeharto itu waktu saya SMP apa SD. Gerhana matahari total kalau melihat buta lewat TV, lewat radio dijalan semua orang disuruh di dalam rumah nah, itu kan cuma teskis politik. Jane Soeharto itu masih ditaati sama rakyatnya. Enggak kan gitu toh. Lah orang luar negeri berbondong-bondong datang ke sini untuk melihat, orang Indonesia suruh ngerong di dalam rumah. Ini kan kacau itu. Nah, ini penting karena kadang-kadang itu aliran-aliran racetha itu. Makanya aliran-aliran modern sing racetha rasa diikuti, ngeramutu wah ini. Memaknai Islam itu menjadi dangkal dan apa kuwi jenenge maif ngono. Memalukan, ora terlalu ning memalukan. Ya padha wae karo itu. Ini dari penjaga makamnya Nabi, penjaga pintu makamnya Nabi, bahwa Nabi berwasiat begini. Ini nek mbiyen pakai surat, sekarang pakai SMS ya. Kalau ini harap disebarluaskan, kalau tidak disebarluaskan mendapat SMS ini tidak mau menyebarluaskan maka celaka. Saksinya ini nalah tai lah semua itu. Oh Nabi kok ngurusi kayak gitu, enggak mungkin gitu loh. Penjaga makam Nabi itu banyak pegawai cuma ya. Pegawainya kerajaan Arab Saudi ya. Padha karo penjaga apa kuwi jenenge makam misale, makam Imogiri, itu kan ya akeh to abdi dalam keraton kan itu to. Upama iki saka penjaga tenan ya ora usah dipercaya, ora apa-apa penjaga pintuwe kok dipercaya, pangkate rendah kuwi. Nah, ini dari wali kutub lah itu baru. Wali kutub yang mana dulu juga kan diverifikasi semuanya. Nah, jangan sampai kayak gitulah. Itu kan mulainya itu ya sudah lama sih sejak zaman kalau di Indonesia sejak zaman Snogorgornya itu loh. Snogorgornya itu yang bikin kayak begitu toh. Gawe kitab barang, kitab kuning untuk menyesatkan umat Islam. Makanya apa kuwi jenenge di sini ini kelihatan sekali pentingnya punya guru ya, dalam hal urusan agama. Di sini juga kelihatan pentingnya memilih guru yang cerdas, bukan yang on. Bukan hanya yang jenggotnya yang 20 meter itu goblok kepol. Nah, itu loh. Iki nang internet oke kayak gitu itu ta, nang internet oke, nang majalah oke, aliran-aliran sing ra cetha-cetha iki lho sing gene ngamuk lho. Nah, oleh karena itu membaca Quran juga harus paham maknanya. Apa sih yang dimaksud? Iktarobati sangah, kiamat sudah dekat. Lu kok enggak datang-datang? Kacan sudah dekat. Nah, nanti yang disalahkan ayatnya, padahal yang goblok orangnya kan gitu toh. Quran jelas benarnya itu. Otaknya orang itu yang enggak paham gitu toh. Wah ini berarti hadisnya itu bohong. Ya enggak bohong, hadisnya itu benar, pasti benar. Orangnya aja yang tidak paham mengenai yang dimaksud hadis itu. Misalnya tentang hewan melata, nanti akan keluar hewan melata dari Madinah. Maksudnya apa toh itu? Itu kan harus diverifikasi toh. Ya, itu kalimat-kalimat yang sangat metaforis. Karena Nabi itu berat, memberitakannya itu berat, ditanya, kemudian tidak boleh mengungkapkan rahasia, tetapi harus menjawab, maka Nabi itu menggunakan metafor-metafor. Imam Al-Ghazali kan sudah menjelaskan mengenai alam jaga dan alam tidur itu, bahwa hidup ini alam tidur, bahwa akhirat itulah alam jaga dan seterusnya perumpamaan-perumpamaan itu loh. Nah itu loh, tadi ki ojo ngawur Kanjeng Nabi ki super cerdas ya, teke on memaknai, ayo meleset nih carane ngono kuwi. Jumlah Kanjeng Nabi wong kalimat-kalimat wali songo do disalahpahami ta. Nah, itu loh. Kalimat contoh-contoh yang diberikan wali songo do salah paham ta ibu kalimat Kanjeng Nabi yang lebih subtil, lebih rumit. Memang ada kalimat-kalimat Kanjeng Nabi, hadis-hadis Nabi yang sangat simpel, yang misalnya sholatlah dan seterusnya itu ya simpel. Nah, maka harus dibedakan. Nah, loh, harus dibedakan mana kalimat-kalimat Nabi itu yang metaforis, mana yang apa kuwi jenenge
Lawane metaforis ki apa? Yang apa anane ki apa? Ya macam-macam kuwi, dadi harus dibeda-bedakan lah. Maka enggak bisa kita belajar tafsir Quran sendiri, enggak bisa, harus ada gurunya. Belajar hadis sendiri enggak bisa, kalau logika agamanya belum jalan enggak bisa. Betul loh. Nah yang susah itu kan punya logika agama yang jalan itu. Itulah pentingnya punya guru. Kata logika agama gue yang melaku rong, ndodok. Ya ini makanya raiso pentingnya metode talaki kayak begitu itu menghadapi banyak hal nanti enggak bingung. Oh gini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagus tuh pertanyaannya. Tapi salah satu ciri kiamat tuh anggere wong iki ora gagas kiamat, ora rumangsa nek arep kiamat, ora ana sing ngeramalke kiamat, lagi malah mungkin kiamat. Ana ta? Nek iso ketoke sesuk tanggal sekian kiamat, setahun lagi, 2 tahun lagi, pasti tidak. Loh, pasti tidak. Karena hadisnya itu jelas, Nabi ditanya malaikat Jibril, kapan kiamat tiba? Kemudian Nabi menjawab, yang ditanyai dan yang menanyai itu sama tidak tahunya. Nah itu ta? Jadi nek ana ramalan sok misalnya suku apa kae? Maya. Mayang Sari gitu. Suku Maya meramalkan tahun pasti tidak. Saya jamin pasti tidak. Ada yang misalnya oh ini besok tanggal sekian kiamat karena planet bumi akan tabrakan dengan apa? Pasti tidak dan tidak tabrakan saya jamin. Karena kiamat itu tidak ada yang tahu. Gitu loh. Secara relatif itu tidak ada yang tahu. Kalau sudah ada yang tahu dan diumum-umumkan pasti tidak. Upama arep kiamat terus dadi rasido kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang yang menggagas-gagas seperti itu sebenarnya dalam tanda petik itu orang-orang yang nenggon Quran itu apa ayat itu ada muhkamat, ada mutasabihat. Orang-orang yang hatinya penuh penyakit itu pasti cenderung kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Nah, itu ngotak-atik kayak begitu. Terus engko ora terjadi tidak sesuai otak-atiknya terus menyalahkan Islam. Gitu? Itu kayak begitu itu. Jadi itu orang yang hatinya itu penuh penyakit jangan diikuti lah. Kiamat sesuk apa saiki ya sak karepe Gusti Allah ngatur Gusti Allah ngono to. Sing penting ki ora le kiamat to. Sing penting ki nek kiamat ki mati kapan wae mbuh kiamat mbuh urung, sing penting mati husnul khotimah mlebu swarga titik. Ya ta? Ora ana gunane awake dhewe ngerti kapan le mati, kiamate kapan. Bal kuwi mung le mati jengking nyemplung neraka. Ngono ta? Nah, itu jadi fokusnya itu jangan kapan kiamat, tanda-tanda kiamat enggak penting itu. Yang penting ide kapan wae kiamat ki siap. Ngono lho. Tapi itu ya ramalan-ramalan seperti itu terus membuat orang khusyuk sementara. Ngono ta? Oh ini kiamat misalnya 2 tahun lagi terus pada orang pada tobat. Ternyata 2 tahun lagi tidak kiamat. Oh saya edan wong sing tobat mau, kata. Nah gitu. Jadi enggak bisa mendorong memotivasi orang beragama itu enggak bisa dengan tipuan dengan kebohongan itu enggak bisa. Agama itu harus apa adanya. Arep rajin terserah, arep malas terserah. Wong dhewe kok sok sowane ngersane Allah kan ya dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong ini nek karo wong kenceng-kencenge kiamat ya soalnya cirinya apa hadisnya begini. Oh, Tabuk wis hujan salju. Alah oleh ngono goblok ngono iso nesu tenan to mah mendelik mencicil kae. Kafir. Ngono to. Lah wong goblok kok tak jak rembukan. Wong goblok ki nang kae wae tujo mati dhewe. To. Lah awake dhewe aja ketularan goblok. Mula aja kanca wong goblok. Ndak ketularan soblok kan. Aduh. Maksudnya goblok ki logika ngono kuwi lho. Aja salah paham. Engko terus Unadi merasa goblok. Aku enggak bisa nahwu sora berarti goblok. Bukan begitu. Itu kan ilmu-ilmu keterampilan itu sebenarnya nahwu sorab dan seterusnya. Logika yang bener itu lho. Ya goblok ki ora apa-apa, anggere melu wong pinter ki wis katot pinter. Kan ta? Aku goblok ra iso nyopir. Anggere melu sopir. Sing ora sing nyopiri supire to, kowe ra ya numpak rampung slamet to. Ngono iki lho. Yang jadi masalah itu goblok nyopir ra iso nyopir, cenanangan nyopir kuwi jenenge modiar ngono. Maksudku ki ngono kuwi. Goblok ngeyel aku wis tobat to. Wong goblok ki manut wae penak. Ya wong goblok wae kok goblok-goblok. Goblok ngeyel waduh repot itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dadi wong goblok iki manut titik, wis ora usah kokean ngeyel, wis penak selamat. Nek goblok manut berarti dadi pinter. Ngono ta? Rada pinter setengah goblok ngeyel, hukume bali goblok. Wah jenenge ora demokratis apa kuwi jenenge? Feodal ya luwih karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya ya feodal dan tidak itu kan cuma bagaimana tempatnya ta ya. Iya ta? Ya kudu ana semua iki ana urutane rawatan-rawatan. Oh semua demokratis ya rusak nek semua hal demokratis ya ta. Sing siji iso njebloke bom, sing siji ra iso njebloke bom. Pokoke semua demokratis, semua orang boleh memegang bom. Ya njeblok tenan. Anu ta. Aduh.